Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat pagi semuanya. Selamat datang di kajian virtual kita yang kedua, seri tentang mazhab. Alhamdulillah hari ini kita akan membahas tentang mazhab Hanafi setelah kemarin minggu lalu kita membuka dengan pendahuluan tentang mazhab yang disampaikan oleh Ustadz Gus Arifin. Hari ini sudah bergabung bersama kami, bersama kita semua, Dr. Arzi Hashim. Beliau ini orang Payakumbuh dari Sumatera Barat. Jadi mungkin juga kita perkenalkan Ustadz Arzi Hashim. Kalau kajian rumahan ini sebenarnya kajian offline yang biasanya kita adain rutin 2 minggu sekali di Bintaro. Biasanya kami adakan di rumah kami. Kita membahas tentang Islam dengan terstruktur, ramah, dan bersama ahlinya. Dan khusus untuk hal ini kita membahas tentang mazhab dalam bentuk serial. Jadi kalau untuk sebagai permulaan, kita memberi informasi terlebih dahulu latar belakang dari pendidikan agama dari Ustadz Dr. Arzi Hashim. Beliau itu SD sampai madrasah sanawiyahnya dihabiskan di Payakumbuh, kemudian pindah ke Bukit Tinggi, kemudian Keman di Bukit Tinggi, dan sekarang beliau sudah mendapatkan melanjutkan pendidikannya di jurusan akidah dan filsafat di Syarif Hidayatullah, dan beliau tentu sudah menjadi doktor. Jadi beliau juga saat ini mengajar di UIN Hidayatullah. Mungkin itu permulaan dari pembukaan dari kami. Sudah ada materi yang insya Allah nanti kita akan share di sini, dan untuk tempat dan waktu saya persilakan kepada Ustadz Arzi Hashim untuk menyampaikan. Terima kasih sebelumnya Ustadz untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, untuk teman-teman semua, kita yang mau nanti nanya ada sesinya selama materi dari Ustadz Arzi Hashim. Kita sama-sama matiin unmute sama matiin videonya ya untuk memudahkan transmisi suaranya. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas? Jelas insya Allah Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa ribitihi wa dzurriyyatihi ajma'in wa ba'd. Baik, Pak Dimas dan kawan-kawan semua, terima kasih atas undangannya. Semoga kehadiran saya meskipun di dunia maya, ya, di online, Allah ridhoi, direstui oleh Rasulullah SAW. Sebelumnya, supaya lebih hikmat, lebih terbuka dan bercahaya hati kita, mari kita baca surah Al-Fatihah. Semoga Allah membuka pikiran dan jiwa kita untuk kajian mazhab Hanafi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Baik, teman-teman semua, mazhab mungkin sudah dijelaskan oleh Ustadz Gus Arifin, beliau pakar mazhab, ya. Mazhab itu ketika kita jelaskan secara umum, mungkin supaya enak lagi, saya mungkin tambahkan sedikit. Jika ada Quran dan Sunnah, lalu ada orang yang mencoba untuk memahaminya, cara orang memahaminya itu disebut dengan mazhab. Ya. Maka ulama Mekah, ulama Madinah, ulama Kufah itu berbeda cara memahaminya dengan ulama-ulama yang lain. Ditambah dulu belum ada internet, belum ada mobil, belum ada pesawat, sehingga keterbatasan pergerakan mereka membuat perbedaan yang signifikan dalam kajian-kajian dan pemikiran mereka, ya. Dalam hal ini kita akan mengangkat mazhab yang sebenarnya sebelum mazhab ini sudah ada mazhab yang lebih tua, yaitu mazhab Zaid bin Ali, ya, disebut Zaidiyah. Mazhab Zaidiyah ini
tidak populer di kalangan orang, tapi ini sebenarnya juga mazhab fikih ya. Kemudian ada mazhab yang lebih awal juga namanya mazhab Ibn Sirin, kemudian ada juga mazhab Hasan Basri, ada mazhab Sya'bi ya, dan berbagai macam. Lalu kemudian mazhab ini tidak ada yang bertahan karena murid-muridnya tidak membukukan dan merapikan karya-karya mereka. Lalu baru karya-karya yang sistematis ini mulai muncul di abad kedua Hijriah, yaitu wafatnya Imam Abu Hanifah ini kan 150 Hijriah. Nah, beliau sebelum kita melihat siapa beliau, kita lihat dulu kondisi di zamannya ya. Jadi ternyata beliau hidup di zaman yang sangat unik sekali, yaitu di awal pemerintahan Khilafah Abbasiyah. Ya. Jadi khalifah yang pertama, yang kedua beliau mengalami, itu adalah masa-masa ketika kekhalifahan Abbasiyah baru bangkit, dan kemudian muncul namanya Khalifah Al-Mansur, beliau mulai ekspansi keilmuan, jadi di tahun 130-an, artinya sebelum 20 tahun sebelum wafatnya Abu Hanifah, beliau melakukan tidak hanya ekspansi militer, tapi juga ekspansi keilmuan. Ya. Beliau kemudian bergerak ke wilayah-wilayah yang bekas-bekas filosof Yunani, maka terjadilah interaksi antara pengikut-pengikut filsafat dengan orang-orang Islam. Dan Imam Abu Hanifah ini salah satu orang yang mengalami proses-proses itu semua, karena beliau tinggal di Kufah, tidak jauh dari Baghdad, dan Kufah ini, sebagaimana kita tahu, merupakan wilayah yang sangat dahsyat sekali perkembangan politik dan hadisnya. Jadi, kalau ingin tahu bagaimana parahnya kekuatan politik di sana, baca saja bagaimana meninggalnya Sayyidina Al-Husain bin Ali. Ya. Jadi Husain itu kok bisa tertarik untuk pergi ke Irak, itu karena rayuan orang-orang Kufah. Nah, jadi Kufah ini tempat tinggalnya Imam Abu Hanifah ini memang betul-betul kompleks sekali, mulai dari konflik politik, Syiah Sunni, ahli hadis, perdagangan, kebudayaan, dan semuanya. Dan jadi di sana betul-betul ya boleh kita sebut kompleks lah ya. Maka ketika muncul mazhab Abu Hanifah, maka mazhab ini pun juga respon terhadap apa yang terjadi di zaman itu semua ya. Nah, Imam Abu Hanifah namanya Nu'man bin Thabit ya, namanya Nu'man bin Thabit. Nu'man bin Thabit ini tidak dikenal dengan namanya, tapi lebih dikenal dengan kunyahnya. Jadi Abu itu sebutan kunyah, Abu Hanifah. Nah, sebentar. Di Kufah. Irak. Lumayan jauh dari Madinah. Di Irak. Oke, mohon maaf, kita lanjutkan. Imam Abu Hanifah ketika memahami Al-Quran dan Sunnah, maka pemahaman beliau itu dipengaruhi oleh kondisi yang di zaman itu yang jauh dari kota Mekah dan Madinah. Jadi dulu jarak antara Kufah dan Mekah Madinah ini bukan sebentar ya. Kalau Kufah ke Madinah mungkin menghabiskan waktu sebulan. Kalau ke Mekah bisa lebih dari itu ya. Bisa 2 bulan mungkin atau 1,5 bulan. Tapi Abu Hanifah beruntung karena banyak ulama-ulama sahabat dan tabi'in yang tinggal di Kufah. Namun karena orang Kufah ini kalau bahasa sekarang mungkin disebut metropolitan,
Baghdad belum ada, ini perlu diingat, Baghdad baru dibuat setelah itu ya, setelah itu baru dibuat. Jadi dulu Kufah itulah kota yang paling maju secara politik, tapi juga maju secara keilmuan. Imam Ibn Sirin sebelum yang boleh dikatakan seniornya Abu Hanifah, ketika masuk ke sana dan beliau menyaksikan banyak sekali majelis-majelis muzakarah, jadi orang-orang muzakarah, ada ribuan orang di sini ngaji hadis, ratusan orang di sini ngaji fikih. Jadi itu betul-betul sangat indah lah ya, melihat orang-orang kajian. Kalau di orang-orang Jawa Timur itu ada istilah namanya bahsul masail ya, di pesantren-pesantren itu ada pembahasan terhadap kajian-kajian tertentu. Itu biasanya setiap pembahas mendatangkan beberapa bukti-bukti, data-data terhadap masalah yang mereka buat. Saya terpikir dulu Abu Hanifah ini lebih dahsyat lagi dari itu. Jadi setiap pojok kampung itu ada orang-orang yang lagi mengkaji ini. Nah, maka Abu Hanifah muncul dalam kondisi ini, sehingga wajar jika disebutkan Abu Hanifah berguru lebih dari 2.000 orang, bahkan dalam beberapa riwayat dikatakan gurunya arba'alaf, ya, arba'alaf, jadi 4.000 orang. Dan hari ini saya pun yang hidup di zaman ini itu belum bisa berguru 1.000 aja, saya belum punya guru sebanyak itu. Tapi Abu Hanifah bisa berguru ke 4.000 orang. Kenapa? Karena perputaran manusia yang banyak sekali di Kufah. Oke, Abu Hanifah, silakan nanti lihat di slide-nya ya, Pak Dimas, silakan dibagi nanti slide-nya. Dituduh oleh banyak orang karena dia hidup di negeri seperti ini, maka beliau ketika ada Al-Quran, beliau ambil Quran, lalu ada hadis. Ketika sampai di hadis, beliau menyepakati memakai hadis yang mutawatir. Mutawatir itu hadis yang jumlah periwayatnya lebih dari 10. Tapi kalau hadisnya ahad, kurang dari 10 orang, maka beliau mulai meragukannya. Ketika meragukannya, kenapa meragukannya? Seperti yang saya sebutkan tadi, Kufah ini kota politik, metropolitan, dan di saat itu belum ada sistem khusus untuk kaedah-kaedah yang baku untuk meneliti hadis. Seperti hari ini saya punya aplikasi untuk meneliti hadis, ya. Tapi di zaman itu tidak ada. Maka Abu Hanifah meskipun banyak belajar hadis, tapi belum meragukan banyak riwayat hadis bercampur dengan kepentingan politik. Karena kota Kufah telah memakan banyak korban, bahkan Sayyidina Al-Husain itu meninggal karena orang Kufah yang mereka menyebarkan hoax. Jadi dari dulu Kufah ini betul-betul bercampur antara hadis sahih yang valid dengan hadis-hadis hoax. Karena itu Abu Hanifah kemudian mempunyai tasyaddud ya, atau ihtiyat, sikap yang sangat ketat dan sangat hati-hati dalam menerima hadis. Nah, jika dia meragukan satu hadis, maka dia langsung masuk ke qaul sahabat, perkataan sahabat. Kalau nggak ada perkataan sahabat, itu sahabat yang siapa? Sahabat yang dia punya jalur kepadanya. Misalnya gini, Abu Hanifah ini kan punya sanad. Nah, nanti saya di slide itu saya sudah tunjukkan sanadnya banyak sekali. Silsilah ya, silsilah keilmuan. Silsilahnya yang paling kuat itu kepada Imam Muhammad bin Abi Sulaiman. Muhammad bin Abi Sulaiman dari Ibrahim Nakhai dari sahabat Nabi yang terkenal itu Ali bin Abi Thalib, Ibnu Mas'ud, sebelumnya ada Umar ya, dan Ibnu Abbas. Lalu mereka sahabat Nabi ini dari Nabi SAW. Jadi ini jarak antara beliau dengan Nabi. Seharusnya antara beliau dan Nabi cukup 2 orang, tapi ternyata beliau hati-hati, maka lebih baik beritanya valid, tapi jalur periwayatannya panjang daripada pendek tapi bermasalah. Nah, Imam Abu Hanifah ini menemukan riwayat-riwayat bermasalah, langsung kemudian ambil perkataan sahabat. Jika ragu, maka beliau kemudian masuk ke ijma. Jika ragu lagi, beliau langsung ke qiyas. Nah, karena beliau mengambil qiyas. Qiyas itu analog. Ini ada kaitannya dengan qiyas atau analog yang berkembang di Yunani saat itu. Yunani sudah mulai hancur, tapi kemudian dibawa ilmunya oleh orang-orang Islam. Tapi oleh orang Islam kemudian diolah menjadi ilmu qiyas yang bermanfaat untuk
memprediksi satu masalah sebelum kejadian. Nah, ilmu ini kemudian disebut dengan al-fiqhu at-taqdiri. Ya. Jadi salah satu kelebihan dari Abu Hanifah adalah fikihnya adalah fikih mencoba untuk mempersepsikan suatu persoalan sebelum terjadi. Nah, jadi seandainya misalnya kalau kita tinggal di tepi pantai, misalnya, seandainya terjadi air surutnya sangat jauh sekali, apa hukumnya, misalnya gitu. Kalau misalnya dulu mereka berzakat fitrah dengan gandum dan kurma. Seandainya nggak ada gandum dan kurma, maka dengan apa? Gitu. Ini contohnya. Abu Hanifah kemudian memberikan alternatif-alternatif dengan kecerdasannya yang luar biasa itu, tapi jawaban-jawaban alternatifnya ini disalahpahami oleh ahli hadis di kalangan ulama Basrah. Jadi dulu kalau teman-teman belajar bahasa Arab yang mendalam itu ada perdebatan antara ulama Basrah dan ulama Kufah. Dalam ilmu hadis juga sama. Dalam ilmu hadis, ulama Basrah itu pakar hadis, sedangkan ulama Kufah itu pakar pemikiran. Ulama Basrah itu tukang hafal, ya. Jadi sedangkan ulama Kufah ini tukang kritik. Ya. Jadi ketika ulama-ulama Basrah mendengar kabar tentang Abu Hanifah, maka mereka mendengar, tapi seperti yang saya sebutkan tadi, hoax itu tidak hanya berkembang hari ini, tapi sudah berkembang saat itu, dan hoax itu memakan korban ulama-ulama, jadi mengenai ulama-ulama. Saat itu berkembang suatu berita yang belum jelas kepastiannya bahwa Abu Hanifah menentang hadis. Kenapa? Abu Hanifah kalau ragu satu hadis, dia langsung ambil fatwa sahabat, ijma, langsung kias. Nah, ini kemudian diolah oleh pembawa berita, seperti yang terjadi hari ini. Bahkan hari ini, kita kan sudah bisa cek langsung kajian seseorang lewat rekamannya. Tapi dengan potongan-potongan, kemudian orang bisa membuat opini tersendiri. Misalnya, video saya dipotong misalnya, nanti yang dipotong ini padahal saya tidak bermaksud begitu, ada kalimat sebelum, ada setelah. Sama. Nah, kalimat-kalimat atau sikap-sikap Abu Hanifah ini diambil, dipotong oleh pembawa berita yang disebut qassas, ya, atau akhbariyun, lalu disampaikan ke kota Basrah. Di situ terdengar oleh seorang imam namanya Hamad bin Salamah. Tadi ada Ahmad bin Zaid, ya, maaf ya. Hamad bin Zaid. Kalau tadi kan gurunya Hamad bin Abi Sulaiman. Ini ada tokoh lain namanya Hamad bin Zaid. Hamad bin Zaid karena mendengar kabar yang tidak sahih, tapi karena dia percaya kepada pembawa kabar, dia kemudian mengatakan Abu Hanifah ini dolal, ya, Rasul dolal, adalah pemimpin yang sesat. Di tahun 150 dia mendengar Yasma wafat maut Abi Hanifah. Dia mendengar kematian Abu Hanifah. Apa kata dia? Alhamdulillahilladzi kannasal arda batnaha, ya. Segala puji bagi Allah yang telah membersihkan bumi dari kotoran-kotoran yang ada di perutnya. Maksudnya adalah terima kasih kepada Allah yang telah mencabut nyawa Abu Hanifah, si kotoran bumi. Jadi seorang Abu Hanifah itu pernah diisukan aneh-aneh hari dulu, dianggap penentang Allah, penentang Rasulullah. Kalau hari ini mungkin disebut Ustadz Syubhat, ya, Ustadz sesat, mirip-mirip seperti itu. Nah, ini Abu Hanifah, ya. Jadi dia pernah korban dari hoax juga. Nah, ini teman-teman harus pahami juga bahwa di zaman dulu lebih keras dari zaman ini sebenarnya. Bedanya hari ini kabarnya lebih cepat. Dulu kabarnya bergerak pelan, ketika ada hoax, efeknya pun betul pelan, tapi lama gitu. Dan itu kemudian 2 abad setelahnya, orang-orang yang kemudian tidak suka dengan Abu Hanifah masih menggunakan riwayat itu. Ya. Ada satu buku yang belakangan ditulis, yaitu kitab kumpulan orang-orang yang bermasalah. Judulnya kitab Ad-Du'afa, ya, karya Imam Al-Uqaili. Di situ disebutkan Abu Hanifah, Nu'man bin Bashir, dari awal sampai akhir penjelasan tentang dia, itu semua adalah keburukan dan kesesatan Abu Hanifah. Kenapa?
karena informasi yang didapat oleh Al-Qaili adalah informasi yang tidak tepat. Akhirnya seorang imam namanya Abu Nuaim Al-Asbihani tidak menganggap Abu Hanifah imam yang mendirikan mazhab Hanafi sebagai wali Allah gitu, bahkan dianggap sebagai musuh Allah. Dituduh murji'ah, ya alirannya sesat dan segala macam. Oke, terlepas dari itu teman-teman, dengan kondisi ini Abu Hanifah kemudian tetap membangun mazhabnya, seperti yang saya sebutkan tadi. Beliau kalau ada ayatnya, beliau ambil dari ayat. Kalau enggak, lihat hadis yang mutawatir. Jika tidak, cari yang sahih. Jika tidak ditemukan hadis yang betul-betul meyakinkan, maka beliau masuk ke perkataan sahabat. Tapi dia lihat, kalau yang difatwakan sahabat beda hajatnya dengan di masa beliau, maka beliau kemudian pun tinggalkan, masuk ke ijma kesepakatan ulama, kemudian baru qiyas. Nah, qiyas ini yang menjadi ciri khas Abu Hanifah. Abu Hanifah adalah mazhab yang memberikan porsi kepada qiyas sangat tinggi. Qiyas itu contohnya begini. Di zaman Nabi tidak ada narkoba. Lalu di Quran juga ada narkoba. Kenapa narkoba itu haram? Kan tidak ada di Quran, tidak ada di sunnah. Yang ada cuma khamar. Nah, maka dalam ilmu qiyas dilihat, adakah unsur atau efek kesamaan antara narkoba dan khamar? Jika ada, maka dibuat dikias, ditimbang. Jika sama, maka hukumnya sama. Nah, nanti ada namanya asal, furu, ya, ilat, dan segala macam. Abu Hanifah ini sangat kuat di situ, di samping yang saya sebut tadi, fikih takdiri. Ya. Nah, Abu Hanifah kemudian memberikan porsi untuk kias-kias ini, sehingga beliau tambah dibuli. Bayangkan teman-teman semua, praktisnya gini. Seperti yang saya sebutkan tadi, dalam hadis Nabi mengatakan, faradha Rasulullah memfardukan zakat fitrah itu 1 sok dari tamar, 1 sok dari gandum. Tapi Abu Hanifah mengatakan apa? Boleh dengan yang senilai dengan itu. Boleh yang senilai dengan itu. Ini kalimat umum sekali. Dulu waktu saya masih kecil belajar fikih, itu kalau kami bayar zakat fitrah, guru saya nggak bolehin pakai duit. Kalau pakai duit harus beli dulu beras ke dia. Jadi ada beras di sampingnya, terus dia bilang, nih saya jual dulu berasnya, kamu beli. Setelah saya beli, kemudian saya bayar lagi. Tuan Guru, Syekh, Buya, tolong terima zakat fitrah saya, anak saya segala macam begitu ya. Nah, Abu Hanifah ternyata udah antisipasi ini kan semacam, mohon maaf, agak terkesan main-main. Saya punya beras, nanti antum beli, nanti beras yang antum beli ini bayar lagi ke saya. Ini kan tidak efektif, jadi nggak efektif. Abu Hanifah telah membaca itu, maka belum mengatakan boleh dengan yang senilai. Nah, sekarang kalau kita survei ke orang-orang yang mustahik zakat, yang fakir miskin, lebih butuh beras atau duit? Mereka jawabnya duit. Nah, ini yang kemudian yang kita sebut fikih takdiri Abu Hanifah. Abu Hanifah kemudian dengan pendapatnya mengatakan yang senilai, artinya yang sama-sama dibutuhkan, bahkan yang lebih dibutuhkan oleh orang-orang di masa depan atau di masa itu boleh berzakat fitrah dengan ini. Ternyata hari ini kita kalau zakat fitrah pakai duit gesek atau pakai ATM, pakai dana, pakai e-money, ya, e-commerce dan segala macamnya. Kalau bukanlah Abu Hanifah yang membuka celah ini, mungkin hari ini orang-orang tidak ada yang melakukan itu, gitu ya. Bayangkan Abu Hanifah abad kedua Hijriah, sekarang 1400-an. Itu baru dipakai. Artinya 12 abad pendapat Abu Hanifah itu hanya tertidur dan nggak dipakai orang kecuali kelompok Hanafiyah. Nah, teman-teman semua, karena memberikan porsi kepada qiyas dan fikih takdirinya sangat kuat, akhirnya muncul isu bahwa Abu Hanifah ini tidak kuat dalam ilmu hadis. Nah, dalam masa berabad-abad ini, lebih dari 7 abad, orang-orang Hanafi, ya, Hanafi ini berkembang di Turki,
Pertama di Irak dulu ya, Irak, Turki, Afghanistan, dulu di Iran sebagian, sampai ke Uzbek, Azerbaijan, ya, Kurdistan, sebagian dari Mesir, sebagian dari Suriah. Kalau sekarang karena orang Turki ini migrasinya luar biasa banyak ke barat, maka sebagian besar barat selain Maliki itu yang saya lihat Hanafi ya. Ketika kita berdakwah di beberapa wilayah di Eropa, mereka ternyata banyakkan adalah Hanafi. Tapi juga ada yang Syafi'i salah satu ya. Hanafi, Maliki, dua itu aja yang saya lihat. Akhirnya ketika mazhab Hanafi ini berkembang di wilayah India, orang-orang India kemudian menyadari apa kekurangan kita ini kok direndahkan oleh ulama-ulama sedunia. Akhirnya 4 atau 3 abad yang lalu, berarti kalau 4 abad yang lalu dikurangi aja 14 kurang 4 ya, mereka kemudian mengalami kebangkitan ilmu hadis, dan puncaknya 2 abad yang lalu, hampir semua karya-karya hadis yang kita butuhkan hari ini, itu diambil dari karya-karya ulama India. Nah, mereka siapa? Ulama-ulama Hanafiyah. Jadi, ada perbedaan nanti antara ulama Hanafi India dengan ulama Hanafi Turki. Ulama Hanafi India dalam ilmu hadis lebih jago dan lebih kuat mendekati hadis. Nah, dulu Abu Hanifah itu mendapat sebuah hadis bahwasannya la nikah, tidak sah pernikahan tanpa wali dan 2 saksi. Beliau meragukan riwayat ini karena riwayat ini dhaif menurut beliau, lemah. Maka beliau mengatakan, sah seseorang menikah tanpa wali dan saksi. Tapi ketika kita konfirmasi ke guru kita, Syekh Muhammad Mustafa Al-Azami, beliau udah wafat juga, orang India yang tinggal di Saudi ya, begitu juga ceritakan oleh guru kita, Syekh Ali Mustafa Yaqub. Begitu juga guru saya ada namanya Syekh Haji Ahmad Syarif, itu ahli hadis. Saya dapat ijazah hadis pertama dari beliau. Beliau orang India, Hyderabad. Nah, mereka-mereka ini ketika ditanya, pernikahan di sana pakai wali apa enggak? Apakah ikutin Abu Hanifah enggak? Mereka mengatakan, kalau ada orang nikah di kampung kami, harus disepakati oleh semua keluarga. Ada sekian pamannya semua harus sepakat. Jadi, walinya nggak hanya satu, nggak hanya bapaknya, nggak hanya saudaranya, nggak hanya pamannya satu orang, tapi berapa paman gitu. Artinya orang-orang sana tidak hanya mengikuti pendapat Abu Hanifah yang awal, tapi mereka sudah mengembangkan sesuai dengan budaya bahkan ya. Ternyata di mazhab Abu Hanifah ada yang nomor belakangan, setelah qiyas ada istihsan, lalu berikutnya adalah uruf ya. Uruf itu artinya tradisi. Baik, teman-teman semua, jadi pendek cerita, mazhab Hanafi ini bukan sedikit lagi, sangat berbeda dengan mazhab yang di zamannya juga tumbuh, yaitu mazhab Maliki di Madinah, karena mazhab Hanafi ini jauh dari pusat kota ulama hadis, mereka sangat kritis, banyak sekali persoalan-persoalan yang rumit tidak ada di kota-kota yang kurang dinamis. Jadi kotanya sangat dinamis sekali. Dan perlu diketahui Bu Hanifah ini kalau sekarang penjual kelontong kira-kira gitu ya. Jadi beliau ini dagang kelontong. Jadi beliau mengerti ekonomi mikro. Maka fikih-fikihnya betul-betul detail. Akhirnya orang melihat ini Abu Hanifah pinter, tapi kok cuma berdagang. Maka datanglah seorang utusan dari kekhalifahan Abbasiyah waktu itu, seingat saya namanya Al-Mahdi, ya, Khalifah Al-Mahdi. Apa kata dia? Anda diminta untuk menjadi qadhi. Qadhi ini hakim besar, ya, hakim agung. Tapi beliau menolak. Nah, ini perbedaan beliau dengan ulama zaman ini, ya. Beliau kemudian mengatakan, la yajtami'u ilmu war-ri'asah, ya. Tidaklah pernah berkumpul dua hal, tidaklah pernah menyatu dua hal. Apa itu? Ilmu dan kekuasaan atau kepemimpinan.
beliau tidak sudah membaca kalau saya nanti jadi qadhi, nanti saya tidak bisa lagi ngajar dengan mudah, saya akan diawasi terus, tidak bisa banyak menulis, dan tidak bisa santai duduk-duduk sembari tafakur, memikir masail-masail dalam sehari-harian beliau. Ya. Nah, inilah lebih kurang mazhab Hanafi ya. Nanti kalau belajar mazhab Hanafi itu ada buku standarnya, buku pemula, menengah, tinggi gitu ya. Juga ada kitab hadis mereka, jadi kitab fikih tapi fikihnya fikih ahli hadis. Ini saya tunjukkan, ini langsung murid Imam Abu Hanifah. Judulnya Kitabul Athar ya. Jadi murid terbaik Abu Hanifah namanya Muhammad bin Hasan Syaibani. Beliau ini berguru bertahun-tahun kepada Abu Hanifah, kemudian menambah ilmu hadis kepada Imam Malik di Madinah selama 3 tahun. Kan nanti teman-teman kalau belajar kitab hadis, nanti ada namanya kitab Muwatta Imam Malik, kompilatornya adalah Imam Muhammad bin Hasan Syaibani ini ya. Padahal dia bermazhab Abu Hanifah ya. Tapi di zaman itu terjadi konflik besar antara pemikiran Imam Syafi'i dengan pemikiran mazhab Imam Syaibani ini. Oke, kira-kira itu teman-teman semua garis besar dari mazhab Hanafi. Di Indonesia seharusnya mazhab ini berkembang, tapi saya tidak menemukan bukti secara filologis, secara teks ya, karena pembuktiannya harus secara filologis, secara teks. Kenapa? Sangat mungkin karena dulu pembawa Islam yang terkenal di Indonesia, namanya Syekh Ibrahim As-Samarqandi, itu dari Samarkand, itu bermazhab Hanafi seharusnya. Ayah dari Sunan Ampel, kakek dari Sunan Bonang, ya, yang ada di Tuban dan di Surabaya itu. Cuma kita nggak melihat bekas-bekas ya, mungkin dulu ketika mereka datang ke negeri kita, negeri ini sudah bermazhab Syafi'i, sehingga mereka merubah mazhabnya. Jadi saya belum melihat pengaruh mazhab Hanafi di negeri ini ya, kecuali dalam fikih terbaru khususnya ada yang disebut di pemerintahan itu Kementerian Agama namanya kompilasi hukum Islam ya. Kompilasi hukum Islam KHI. Cuma kita lihat itu campur aduk ya, macam-macam mazhab ada di situ, bahkan terindikasi talfik berlebihan. Talfik itu mencampur adukan mazhab dan mencari yang gampangan gitu. Oke, teman-teman, kira-kira itu pengantar dari mazhab Hanafi. Ya, ini yang bisa saya sampaikan sebelumnya. Nanti kalau mau kajian lebih, mungkin langsung ke kitabnya atau ke tokoh-tokohnya langsung. Baik, tafadhol kalau ada yang mau disusulkan, ada yang mau ditanyakan, silakan Pak Dimas dan kawan-kawan. Terima kasih Ustadz untuk materi pendahuluan materinya dan penjabarannya. Buat teman-teman yang ingin menanyakan bisa langsung tanya ke Ustadz Arozi. Nanti di-unmute aja, kemudian bisa langsung tanya ke Ustadz Arozi. Ada yang mau ditanyakan sejauh ini? Ini kelihatannya belum ada pertanyaan yang masuk, Ustadz. Mungkin juga kalau buat di Indonesia tidak terlalu jama ya mazhab Hanafi ini. Tapi kalau dari yang tadi Ustadz sudah jabarkan sedikit, selain dari yang tadi Ustadz sudah jabarkan, ada fikih dari mazhab Hanafi yang juga sudah sering diterapkan di Indonesia biasanya, Ustaz. Ya, belum ada yang signifikan. Tapi kalau teman-teman misalnya pergi ke Turki, biasanya kan kalau pergi umrah itu ada plus Turki gitu ya. Tapi kalau orang yang sempat agak lama di Turki, misalnya 3 hari itu seminggu, saya pernah alhamdulillah seminggu di Turki, kita melihat orang-orang beramal fikih Syafi'i, Hanafi di Masjid Ayyubiyah. Jadi saya sholat subuh biasanya di Masjid Ayyubiyah, masjidnya sahabat Nabi Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari, wakaf Masjid Nabawi.
itu mereka, saya kan datang waktu itu jam 3 pagi, ya, berharap waktu subuhnya kan kira-kira jam 4. Saya kira nanti bisa lebih cepat, jadi saya zikiran dulu, main-main dulu sekitar situ. Ternyata mereka baru sholat subuh, itu 15 menit sebelum terbit matahari. Jadi ketika masuk waktu subuh, mereka kemudian azannya setengah jam setelah masuk waktu. Jadi kalau kayak kita, masuk waktunya jam 4:30, mereka azannya jam 5. Gitu. Nanti baca Yasin dulu, jadi baca Yasinnya indah sekali, lalu sholat sunat, setelah sholat sunat, sholawat 3 menit, baru kemudian mereka sholat. Itu saya ngelihat keluar, sebelum takbir itu saya lihat keluar, udah terang, maka wajar kalau sholat subuh di Turki itu rame. Jadi ketika ada kawan-kawan yang memosting, nih lihat loh Turki, kampungnya Erdogan, sholat subuhnya rame. Ya saya pikir wajar, karena jam-jam segitu kita udah bangun semua. Namun Jakarta tidak bisa diterapkan begitu karena kita jam segitu sudah berangkat kerja, ya. Di sana betul siangnya kan lebih panjang sekitar 16 jam, jadi mereka kalau ada subuh tidur lagi, nanti jam 8 baru berangkat kerja. Di Indonesia ini kan sempat rame waktu itu ketika ada seorang syekh dari Timur Tengah datang ke komunitas salah satu organisasi di Indonesia, lalu beliau sholat subuh di sini, dan kemudian menanggapi, ini sholat subuh di kita kok terlalu cepat. Akhirnya itu sempat ramai, terjadi konflik antara Muhammadiyah dengan ketua 8 waktu itu, ya, Thomas Jaludin, karena beliau juga pakar falak yang mengurus tim isbat atau yang nulis jadwal imsakiyah di bulan Ramadan dan sepenuh tahun ini. Terjadi konflik, jadi saya waktu itu hadir di salah satu universitas di Jakarta. Jadi ada yang signifikan di bagian-bagian seperti ini, jadi jam sholat, ya, banyak hal lah. Tapi semua itu ternyata redup lagi dan tidak ada efeknya sampai hari ini, ya. Jadi seperti teman-teman, subuhnya kan masih lebih awal, toh. Coba kalau kita terima misalnya mazhab Abu Hanifah ini, mungkin bisa lebih akhir. Tapi ini kemudian dipakai oleh salah satu kelompok di Makassar yang pakai serban hitam biasanya. Saya lupa nama kelompoknya. Ya, kelompoknya An-Nasar, ya, jamaah An-Nasar, mereka sholat subuhnya agak diakhirkan, jadi pas sudah agak mau terang. Silakan dicari di YouTube, itu ada, ya, jamaah An-Nasar. Jadi yang saya tahu paling itu, kayaknya mereka mengikuti metode ini. Dan cara sholatnya juga mirip sekali dengan model mazhab Abu Hanifah. Jadi imam, terus ada muazzinnya. Muazzinnya ini yang kemudian yang takbirnya kenceng. Jadi imamnya ruku, muazzinnya kemudian seperti di Masjidil Haram lah, mirip-mirip. Tapi ternyata itu gaya dari mazhab Hanafi yang dia tiru sepertinya. Oke? Ada pertanyaan, Pak Dimas? Silakan. Terima kasih Ustadz. Ini ada yang mau mengajukan pertanyaan. Ada Adrian Karim, boleh kita unmute, boleh ya. Pertanyaan, baru habis itu kita masuk ke pertanyaan Mas Galuh, ya. Iya, silakan. Assalamualaikum Ustadz Razi dengan Adrian. Tadi Ustadz kan sempat menyampaikan soal waktu sholat. Nah, saya teringat pernah satu kali berkunjung ke salah satu negara yang itu minoritas Muslim, cuma saya sholat di masjid orang India dan Tionghoa yang mazhabnya Hanafi. Nah, saya ingat bahwa waktu asarnya itu lebih lambat dibandingkan yang biasa kita pakai. Saya cek di apps, rupanya ternyata di aplikasi waktu sholat ada opsi mazhab Hanafi dan opsi Syafi'i, Maliki, sama Hambali. Nah, itu bedanya apa ya Ustadz? Kenapa asar lebih akhir dan kenapa Imam Abu Hanifah seperti itu pilihannya? Terima kasih banyak sebelum. Oke, Pak Adrian. Pak Adrian ini kayaknya masih keturunan India, ya. Ya. Jadi kalau datang ke Masjid India, nanti dikira orang India, gitu, ya. Kenapa bisa beda? Itu karena riwayat hadis yang sampai ke mereka berbeda.
Imam Abu Hanifah mendapatkan hadis mengenai sholat itu, contohnya kalau subuh itu hadis, jadi Nabi itu ada 2 hadis mengenai sholat subuh, hadis di awal waktu dan hadis di akhir waktu. Jadi dia memakai hadis di akhir waktu. Begitu juga asar, ya, asarnya agak sedikit berbeda dengan mazhab-mazhab yang lain. Jadi karena perbedaan hadis itu, misalnya Nabi itu kan wilayahnya Madinah, ya, di Madinah itu masuk subtropis tentu, ya. Apa kata Nabi? Ketika bayang-bayangmu sudah 2 kali lipat darimu, maka asar telah masuk. Nah, di riwayat lain, ketika panas matahari masih terasa hangat di muka. Nah, ini sudah beda nih. Karena di beberapa wilayah bayang-bayangnya mungkin udah panjang, tapi panasnya masih panas kayak zuhur, belum panas yang seperti yang dikatakan Nabi gitu. Akhirnya perbedaan itu kemudian diterjemahkan, penerjemahan inilah yang disebut mazhab. Hanafi sedikit berbeda dengan kita semua. Namun itu sangat relevan untuk wilayah-wilayah subtropis yang lebih tinggi lagi ke atas, ya, seperti Cina, India, Uzbek, Turki, seperti yang kita sebutkan tadi. Dan untuk Syafi'i, memang betul Allah itu sangat adil sekali dan sangat bijak, ya. Kenapa mengilhami ulama-ulama Syafi'i yang banyak ngajar di negeri kita, ya. Nah, teman-teman kalau udah sering keluar, insya Allah daya adaptasinya sangat kuat dan tidak akan kaget dengan hal seperti itu. Jadi kalau nanti selesai corona, silakan diagendakan lagi untuk melakukan rihlah, mungkin kerja atau liburan ke wilayah-wilayah yang memang punya mazhab yang berbeda dengan kita. Oke, benar tadi orang-orang Cina itu mazhabnya Hanafi karena Islam mereka sudah sudah kuat hubungannya dengan India. India waktu itu adalah mazhab Hanafi, meskipun mereka telah Islam sebelum Hanafi. Ya, jadi itu sebabnya, karena perbedaan hadis yang sampai kepada para imam. Itu sebabnya. Terima kasih banyak, Ustaz. Sama-sama, Pak Adrian. Assalamualaikum, Ustaz. Ada pertanyaan. Jadi ada dari Mas Galuh bertanya, untuk pembukuan fikih mazhab Hanafi ini apakah lebih dahulu dari mazhab Syafi'i? Karena yang beliau dengar, mazhab yang pertama kali dibukukan itu adalah mazhab Syafi'i. Terima kasih. Oh, tidak, bukan mazhab Syafi'i yang pertama kali, ya. Tapi mazhab yang pertama kali itu di tadwin, istilahnya namanya tadwin. Tadwin itu adalah kodifikasi, pengumpulan semua bahan-bahan yang berkaitan dengan mazhab Imam Abu Hanifah. Itu betul adalah mazhab Abu Hanifah, bukan mazhab Syafi'i, karena secara tahun beliau wafat tahun 150. Namun pembukuannya itu sebenarnya berbarengan dengan pergesekan pemikiran mereka dengan mazhab Syafi'i. Jadi yang paling keras dalam mengkritisi mazhab Hanafi ini kan mazhab Imam Syafi'i. Kalau Imam Malik tidak. Imam Malik ini kan cuma di Madinah. Diceritakan waktu itu bahwa Imam Malik ini sudah mandi, tiba-tiba didatangi oleh Imam Abu Yusuf. Abu Yusuf ini salah satu murid Imam Abu Hanifah yang sudah merdeka cara berpikirnya, artinya sudah sangat alim. Cuma dikasih beberapa pertanyaan, kemudian Imam Malik ini keringetan dan terlihat kewalahan menghadapi Abu Yusuf. Bukan berarti Imam Malik tidak bisa, tapi dia tidak terbiasa berdebat. Sedangkan orang-orang Kufah ini setiap malam itu sambil ngopi mereka debat. Ya bisa dibayangkan, ya. Dan teman-teman kalau mau paham ini, sesekali buat rihlah, atau nanti kita buat rihlah, jalan-jalan ke pesantren-pesantren di Jawa. Itu di Jombang, di Kediri, itu mulai dari pesantren kecil-kecil, anak kecil-kecil sudah ada namanya Basul Masail, yaitu yang disebut musyawarah. Dan di sini ada namanya kelompok-kelompok musyawarah. Nah, mereka itu udah ngumpul di mana-mana, itu diskusi-diskusi. Tapi itu emang kita harus cocokkan dulu di musim-musim Basul Masail. Nanti silakan perhatikan bagaimana mereka berdebat, balas-balas diskusi. Di Jakarta sebenarnya santri-santri saya yang di Darussunnah itu sudah mulai ada yang membuat.
Cuma karena corona ini kemarin, itu ada perlombaan yang musabakohnya dilombakan. Ada suatu persoalan misalnya kemudian dibawakan dalam bentuk muzakarah, diskusi terbuka, nanti mereka adu argumen. Nanti kalau ada saya kabarin ya setelah semoga bencana ini cepat berlalu. Nanti kita menyaksikan itu, jadi nggak perlu ke luar kota. Nah, insya Allah. Atau kalau ada nanti rekaman-rekamannya nanti saya kirim beberapa ya artinya. Jadi yang benar adalah mazhab Hanafi dulu, tapi kemajuan satu mazhab itu adalah ketika si mazhab ini diadu oleh mazhab yang lain. Nah, sependek yang saya tahu, mazhab Abu Hanifah ini setelah wafat, itu terjadi pergesekan luar biasa antara Muhammad bin Hasan Syaibani, Abu Yusuf, Syafi'i, itu untuk mereka luar biasa sengit. Akhirnya masing-masing menulis buku. Jadi kalau teman-teman nanti punya waktu, cari buku namanya Ar-Risalah, karya Imam Syafi'i. Itu sudah ada terjemahannya. Yang belum diterjemahkan itu yang karya beliau yang paling besar namanya Al-Um. Kalau kita lihat kritik-kritiknya, itu adalah kritik terhadap mazhab Hanafi. Nah, lalu orang Hanafi balas, begitulah. Jadi, ketika mereka balas-membalas, dijawab oleh tokoh-tokoh, meninggal tokoh ini dijawab oleh tokoh berikut. Nah, ini yang disebut proses tadwin, ya. Proses kodifikasi kitab-kitab fikih, sehingga kemudian mereka jadi tahan banting dan bertahan sampai hari ini. Jadi, jika ingin pemikirannya tahan banting, bisa bertahan lama, siap-siap dipertanyakan orang, jangan baper, jangan sakit hati. Ini dikritik langsung bilang sesat, dikritik langsung bilang syubhat, beda dikit langsung bilang bid'ah. Saya yakin ini pemikiran begini nggak tahan lama, karena ini sudah sunnatullah. Ketika orang itu sampai hari namanya masih ada, itu karena emang dia murid-muridnya, murid dari muridnya itu tahan dalam diskusi, tahan dalam tukar pikiran, bergesekan itu kuat, ya. Kalau dulu saya emang hobi sekali diskusi-diskusi perang-perang pendapat ini. Kalau sekarang udah tambah umur, mulai kurang gitu ya. Cuma walaupun kurang, kata teman saya masih kencang juga. Ya, ada lagi Pak Dimas. Ada lagi pertanyaan dari Mbak Fitri. Assalamualaikum, Ustadz, pendapat Imam Hanafi yang manakah yang paling populer dan pendapatnya lebih banyak ke arah ibadah atau muamalah kehidupan sehari-hari? Terima kasih. Sebenarnya sama ya. Jadi beliau itu di fikih juga sangat ketat. Jadi tidak benar kalau fikih beliau longgar. Tapi beliau sangat longgar itu dalam bab muamalat. Jadi kalau boleh saya sebut hari ini muamalat yang antum pakai di dunia modern hari ini itu bukan mazhab Syafi'i sepenuhnya, tapi kebanyakan adalah mazhab Hanafi yang banyak. Jadi kalau kita lihat, adakah pengaruh bukan hanya Indonesia tapi dunia, kebanyakan transaksi-transaksi kita hari ini adalah mazhab Hanafi. Contohnya di masa Rasulullah, sahabat dan tabi'in, di fikih Syafi'i hanya ada 24 jenis transaksi, jenis bentuk dari transaksi fikih muamalat ya. Tapi di mazhab Hanafi ada istilah yang rumit yang nanti kalau kita masuk ke kitabnya baru kita paham. Tapi hari ini terjadi semua ya. Dulu misalnya ketika kita jual beli misalnya nggak mesti barangnya ada dulu, kan gitu. Jadi saya pesan. Nah, dalam fikih disebut baik salam. Baik salam ini sempat ramai ya, tapi yang banyak membolehkan itu Abu Hanifah. Nah, sekarang kan mirip. Coba antum melihat buka online, cuma ada fotonya, lalu kita pesan, kita bayar dulu. Nah, itu kalau boleh disebut adalah neo salam. Jadi transaksi salam gaya baru gitu. Dan itu nggak terbayang di kita fikih. Termasuk nanti dunia perbankan, ya, duit online, duit digital itu, e-commerce dan segala macam. Saya melihat ini fikih Hanafi yang banyak dipakai karena longgar. Jadi kalau teman-teman semua, saya kalau pakai fikih Syafi'i dalam bab muamalat, banyak sekali fikih kita yang nggak diterima. Contoh,
Abu Hanifah ini menggunakan uruf, tradisi. Tradisi jika disepakati dengan makna tertentu, maka dia jadi hukum. Contoh, saya kalau masuk ke Alfamart, Indomart, atau ke Lotte Mart, ya, lalu saya belanja satu barang. Dalam mazhab Syafi'i, saya ini harus katakan, saya beli sekian. Nanti orang jawab, saya jual sekian. Oke, namanya ijab kabul. Tapi, faktanya enggak. Saya ambil barang, saya cuma giniin ke orang. Nih, gitu doang ya. Apakah ini disebut transaksi yang sah menurut mazhab Syafi'i? Menurut mazhab Syafi'i tidak sah. Yang sah itu mesti ada ijab kabulnya. Tapi kemudian fikih Syafi'iyah berkembang karena berinteraksi dengan mazhab Hanafi. Karena Imam Hanifah itu adalah penjual pedagang kelontong tadi yang seperti yang saya katakan. Di pasar Kufah, orang itu malas ngomong. Jadi kalau ambil barang, bayar. Udah gitu doang. Ya, jadi praktek itu sudah terjadi di abad kedua di kota Kufah. Maka ini satu kehebatan fikih. Fikih itu terjadi dulu biasanya, lalu ditanggapi. Kalau Abu Hanifah, kebanyakan belum terjadi, sudah diprediksi. Khusus ini sudah terjadi, beliau kemudian katakan sah dengan syarat, sudah disepakati. Apa kesepakatannya? Kesepakatannya bernama ridho. Nah, ini kemudian dipakai oleh semua mazhab hari ini. Coba antum kalau jual beli di mana aja, di Tanah Haram, di Mesir, di mana-mana, itu semua nggak perlu pakai ngomong, cukup pakai ridho. Ya, saya ridho aja, saya rela, saya beli ini, yang jual sepakat ya sudah. Di mazhab Syafi'i, anak kecil nggak boleh dagang, nggak boleh beli. Tapi di mazhab Hanafi, jika tradisinya biasanya anak-anak kecil ini udah ngerti duit, udah mumayyiz, ya sudah. Kan anak saya misalnya umur 8 tahun, pergi ke minimarket, terus beli barang tertentu, itu secara mazhab Syafi'i nggak sah. Tapi di Hanafi itu sah, berdasarkan uruf, jadi tradisi. Nah, ini contohnya. Ya. Jadi, setelah kita pikir-pikir, oh ternyata sudah banyak yang berkembang di negeri ini. Ya. Terus, terima kasih Ustadz. Ada pertanyaan lagi dari Mbak Latifah. Assalamualaikum Ustadz, ada rujukan bukukah tentang Imam 4 mazhab? Terima kasih. Kenapa? Boleh diulangi? Assalamualaikum Ustadz, apakah ada rujukan untuk buku tentang Imam 4 mazhab? Terima kasih. Oh, banyak bukunya di pasaran ya. Nanti cari aja di Tokopedia atau di Bukalapak. Nanti ketemu, cari aja 4 imam 4 mazhab. Bahkan ada 9 imam mazhab. Saran saya yang nanti dicari 9 imam mazhab aja. Saya dulu membaca buku itu selesai waktu umur saya masih berapa waktu itu? Ya sekitar 15 tahun itu saya udah selesai buku. Ya, lumayan tebel, ya 3 kali tebel ini. 9 imam mazhab. Kita selain mazhab yang kita kenal ini sudah ada mazhab-mazhab yang lain gitu. Ya. Kemudian ada ini mungkin pertanyaan terakhir Ustadz untuk hari ini dari Mbak Gustia. Assalamualaikum Ustadz. Apa ini kelihatannya dari materi yang Ustadz udah sharing tadi, karena kita juga udah sharing ke pemirsa di sini. Apakah yang dimaksud dengan istihsan? Apa bedanya dengan kias? Ya, istihsan itu sebenarnya kias yang tersembunyi. Jadi dia kias secara tidak langsung, karena istihsan itu artinya istihsanu syai'. Menganggap sesuatu itu bagus meskipun belum ada dalil kuat, dalil yang jelas untuk mendukungnya. Ya. Tapi konsep ini dulu sempat ramai antara Imam Syafi'i dengan Muhammad bin Hasan Syaibani. Maka Imam Syafi'i menyerang mazhab ini karena bagi Imam Syafi'i ini ngada-ngada, ini di luar kias. Kias itu kan jelas. Ada misalnya narkoba, ada khamar tua, ya, maka khamar disebut asal pokok, narkoba disebut cabang, penghubungnya disebut ilat, apa yang menyamakan mereka, ya, yaitu mabuk. Nah, kalau istihsan ini belum jelas ada atau tidak, tapi sebenarnya ada gitu. Suatu hal itu dianggap baik, boleh, itu berdasarkan istihsan, sebenarnya mirip dengan kias, cuma dia tidak dijelaskan secara detail.
Akhirnya Imam Syafi'i mengatakan, oh kalau begini berbahaya, maka beliau buat sebuah kalimat, man istahsana faqad syara'a. Siapa yang menganggap baik suatu persoalan tanpa dalil yang jelas, dia telah membuat syariat baru. Tapi belakangan berkembang, istihsan ini ternyata tidak bisa dihindari. Dia kemudian dipakai. Ya. Banyak hari ini yang kita pakai itu adalah istihsan, rata-rata. Ya. Rata-rata semuanya istihsan. Selama perusahaan-perusahaan baru yang dulu tidak ada di zaman Nabi, di zaman sahabat, lalu kita anggap baik. Nah, ini bedanya dengan qiyas. Jadi kalau qiyas sudah jelas, udah kaidahnya udah jelas, syarat-syaratnya udah jelas. Kalau istihsan ini masih samar-samar. Jadi kalau boleh disebut bibitnya qiyas itu namanya istihsan. Gitu ya. Nanti di lain waktu kalau ada waktu, saya emang salah satu hobi saya adalah ilmu usul fikih. Selain ilmu akidah, hadis dan ilmu qalbu, saya lebih senang usul fikih. Dan istihsan itu salah satu pembahasan dalam usul fikih. Kalau sebagai contoh, satu contoh aja, Ustaz, kalau istihsan itu seperti apa ya kalau zaman ini? Misalnya gini, ada perdebatan antara ulama kita dengan misalnya antara mazhab Syafi'i dengan orang-orang yang tidak bermazhab. Contohnya Salafi misalnya, mengenai bolehkah berzikir dengan tasbih? Nah, atau berzikir lebih dari angka 33. Ketika saya mengatakan boleh, itu sudah ada kesan istihsan di situ, meskipun belum pasti ini masuk istihsan atau mana gitu ya. Yeah. Jadi ketika saya menganggap satu hal itu baik dengan dalilnya ada satu kebaikan di dalam ini, maka dia disebut istihsan. Kalau dalam jual beli sangat banyak terjadi, tapi dan itu tidak dimasalahkan sebenarnya. Tapi yang banyak jadi masalah itu kalau berkaitan dengan ibadah. Atau misalnya kayak sholat A, sholat B, sholat sholat untuk orang tua gitu ya, karena macam-macam. Nah, ini masuk istihsan sebenarnya. Tapi ada pembahasan khusus nanti detailnya kalau mau nanti kita bahas di istihsan menurut ahli usul. Ya, nanti akan berbeda dan lebih detail. Oke, insya Allah. Kelihatannya waktunya juga sudah habis. Terima kasih banyak Ustadz. Mungkin sebagai penutup, kalau boleh kita minta closing statement dari Ustadz Ar-Razi untuk sesi mazhab Hanafi ini. Karena kan khususnya untuk di Indonesia ini kita kenal dengan mazhab Syafi'i, tapi ternyata kita banyak mempraktekkan fikih dari mazhab Hanafi. Iya. Perlu diketahui bahwa kitab fikih itu beda dengan Al-Quran dan Sunnah, tapi fikih itu menerjemahkan Quran dan Sunnah. Fikih itu artinya pemahaman, maka pemahaman ini akan berubah dengan perubahan tempat dan suasana ya. Jadi kenapa fikih berbeda? Karena ada perubahan tempat, ada perubahan zaman ya. Ditambah lagi perubahan akses informasi. Kemudian perbedaan kemampuan menyerap informasi. Mazhab Hanafi adalah salah satu natijah atau hasil dari perbedaan-perbedaan itu semua. Mazhab Syafi'i nanti juga sama, juga hasil dari itu. Nah, ketika orang ingin memahami Al-Quran dan Sunnah, dia tidak akan bisa langsung ke Quran dan Sunnahnya. Kalau saya langsung ke Quran dan Sunnah, itu namanya menerjemah. Kalau menerjemah saya bisa langsung. Tapi kalau ingin memahami realitasnya, maka orang membutuhkan fikih. Nah, di zaman sekarang, fikih yang lama yang kita lihat, kok beda ya dengan fikih Syafi'i? Itu fikih Syafi'i lama. Maka hari ini ulama-ulama kita sebenarnya sudah menulis fikih kontemporer, dan ini kabar gembiranya, di masa depan, fikih-fikih ini nanti akan tergabung semua, dan menjadi satu kesatuan. Puncaknya nanti dengan adanya Imam Mahdi itu ya. Tapi saya nggak ngomong tentang Imam Mahdi itu, tapi kita udah melihat misalnya di Mesir, di Darul Ifta, itu 4 mazhab sudah kayak satu. Di Indonesia, NU Muhammadiyah, itu udah deklarasi itu. Jadi NU mengatakan kami 4 mazhab.
Muhammadiyah mengatakan kami tidak anti mazhab, tapi kami tidak terikat mazhab. Gitu. Jadi ini sudah betul-betul arahnya nanti adalah mazhab-mazhab ini lebur semua. Ya. Nanti akan muncul tren baru. Jadi neo Syafi'i, neo Hanafi, neo semua. Meskipun nanti istilahnya tidak seperti itu. Dan neo ini nanti akan banyak kemiripan karena hajat orang yang di Mesir hari ini hampir sama dengan Indonesia. Hajat orang yang di Prancis hari ini nggak jauh berbeda dengan yang di Mekah ya. Jadi silahkan kalau umur kita panjang nanti teman-teman nikmati perkembangan ini. Semoga Allah jaga kita, sehatkan kita, dan kita masih melihat bagaimana penyatuan ini nanti. Dan saya merindukan itu semua ya, supaya orang-orang lebur di situ, insya Allah. Pendek cerita, mazhab Hanafi adalah salah satu mazhab yang paling kuat dan paling bagus dalam respon apa yang ada di masanya, bahkan masa depan, dan sangat banyak fikih muamalat khususnya yang dipakai, dan itu berasal dari fikih Hanafi. Ya. Termasuk saya, teman-teman semua sudah merasakan nikmatnya. Insya Allah di lain waktu kita akan bahas fikih-fikih yang lain dan kaidah-kaidah yang lain. Begitu Pak Dimas. Ya. Insya Allah terima kasih banyak Ustaz Ar-Razi Hashim untuk waktu dan ilmu yang dibagikan. Insya Allah semoga kita selalu diberikan perlindungan dari Allah, diberikan kesehatan, dan semoga berkah ilmu dari Ustaz Ar-Razi. Insya Allah buat teman-teman di sini, minggu depan kita lanjutkan dengan mazhab Maliki, masih bersama Ustaz Ar-Razi Hashim di jam dan waktu tempat yang sama. Nanti kita juga masih pakai Zoom, jadi langsung aja nanti kalau untuk informasi lebih lengkapnya kita sajikan di Instagram Kajian Rumahan. Mungkin itu, terima kasih banyak Ustaz Ar-Razi untuk waktunya. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Ada doa penutup Ustaz Ar-Razi? Ya, kafarah majelis saja kita ya. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.